Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1001. Sangguan Yunlai, yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit, tiba-tiba merasakan suhu di sekitarnya turun, dan dia merasakan hawa dingin di hatinya. Siapa kamu? Sangguan Yunlai bertanya lagi. Ngomong-ngomong, kamu mungkin harus tahu siapa aku. Seorang ayah, seorang suami yang membalaskan dendam istrinya. Long Zaitian mencibir. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, dan saya tidak tahu tentang pembunuhan apapun. Sangguan Yunlai berkata dengan mata yang tidak menentu. Saya hanya perlu menemukan informasi yang berguna dari Anda. Jika Anda tidak dapat memberikan informasi yang berguna, saya pikir Anda dan keluarga Sangguan Anda tidak perlu ada. Long Zaitian menggelengkan kepalanya lagi. Apakah kamu yakin ingin terus berpura-pura bodoh? 3 keluarga besar di kota Linjiang, apakah kamu tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi saat itu? Menatap Sangguan Yunlai, Long Zaitian bertanya dengan nada dingin. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sangguan Yunlai masih tidak berniat mengatakan apapun. Ketika seseorang meninggal, tidak ada apa-apa. Apakah Anda tahu mengapa Anda mempertahankan keluarga Sangguan dan keluarga Wang Anda? Tunggu saja hari ini, karena saya tahu Anda dapat memberi saya arahan. Tetapi jika Anda memberitahu saya, penilaian saya salah. Saya akan segera memperbaiki kesalahan saya dan menghapus kalian berdua keluarga yang tidak berharga. Long Zaitian berkata dengan dingin saat mendengar kata-kata itu. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa. Ternyata kamu benar-benar tidak berharga. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak sabar, berdiri, tangan di belakang, dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Jantung Sangguan Yunlai berputar dengan cepat, dan saat Long Zaitian pergi, dia memanggil Long Zaitian untuk menghentikannya. Berjuang untuk turun dari tempat tidur, dia berlutut di tanah dengan plop. Apakah Anda yakin memiliki informasi yang berharga? Long Zaitian bertanya. Saya tidak tahu banyak. Saat itu, kota Linjiang sangat kacau. Tepat setelah perang perbatasan selatan, ada berbagai macam orang yang bersembunyi di kota Linjiang. Seseorang dari keluarga Zhao datang saat itu dan meminta kami untuk bekerja sama dengan sekelompok orang untuk menciptakan kekacauan, menyesatkan. Sangguan Yunlai tiba-tiba berbicara. Ini terkait dengan keluarga Zhao. Mata Long Zaitian agak dingin, dan dia berkata, saya tidak tahu tentang ini. Kami hanyalah seekor anjing dari keluarga Zhao. Kami akan melakukan apapun perintah pemiliknya. Kami tidak berani bertanya lagi. Kata Sangguan Yunlai dengan wajah pucat. Itu masih berhubungan dengan keluarga Zhao. Long Zaitian mengangkat busur dingin di sudut mulutnya dan berkata dengan tegas. Seharusnya tidak mungkin lepas dari tanggung jawab. Tapi, selain itu, keluarga Sangguan kita benar-benar tidak melakukan apa-apa. Nama pembunuhan tidak bisa ditempatkan pada keluarga Sangguan kita. Kata Sangguan Yun. Dalam tahun-tahun ini, keluarga Sangguanmu kejam dan membunuh lebih sedikit orang. Long Zaitian tiba-tiba menganggapnya konyol, dan menatap Sangguan Yunlai dengan seringai. Orang yang kita bunuh hanyalah orang tanpa kekuatan dan pengaruh. Siapa yang dapat meminta pertanggungjawaban mereka karena membunuh orang tanpa kekuatan dan pengaruh? Sangguan Yunlai tersenyum pahit. Kalau begitu menurutmu aku bukan orang yang tidak berdaya? Long Zaitian bertanya. Setidaknya di kota Linjiang, kamu telah menutupi langit dengan satu tangan. Apalagi jika wanita yang meninggal saat itu benar-benar istrimu, kamu pasti memiliki banyak latar belakang. Sangguan Yunlai terus tersenyum kecut. Mengapa kamu mengatakannya? Long Zaitian bertanya balik. Karena saya samar-samar mendengar orang-orang dari keluarga Zhao mengatakan bahwa orang-orang berpakaian hitam dan bertopeng di kota Linjiang mencoba membunuh istri dari seorang jagoan, dan jagoan besar itu adalah Anda. Keluarga Zhao semua mengira Anda jagoan. Maka Anda pasti orang yang hebat. Setelah wanita itu terbunuh, seseorang datang dan memenggal kepala semua orang yang mengambil anak itu. Ada ratusan orang. Pasti ada seseorang dalam jarak 100 meter dari jalan-jalan kota Linjiang. Mayat, dan mayat ini semuanya adalah master kelas 1. Ini semua harus dilakukan olehmu. Sangguan Yunlai berlutut di tanah dan melanjutkan. Juga, katamu, kamu bekerja keras di garis depan,
dan mereka membunuh keluargamu di belakang, jadi kamu harus menjadi jenderal di perbatasan selatan. Sangguan Yunlai bertanya ragu-ragu. Kamu seharusnya tidak tahu ini. Long Zaitian berkata dengan dingin. Biarkan saja keluarga Sangguan saya hidup. Saya tidak akan hidup lama. Cucu saya sudah meninggal, dan saya akan mati juga. Ini seharusnya cukup untuk membalas bantuan dan pelecehan keluarga Sangguan saya. Sekarang, saya hanya ingin mempertahankan keluarga-keluarga Sangguan saya. Sangguan Yunlai menghela nafas panjang. Informasi yang Anda berikan kepada saya tidak terlalu berharga. Saya tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi pada keluarga Sangguan Anda pada akhirnya. Long Zaitian berkata dengan dingin saat mendengar kata-kata itu. Keluarga Wang adalah pion dari keluarga Li di ibu kota kekaisaran. Mereka mungkin telah berpartisipasi di dalamnya saat itu. Selain itu, saya mendengar bahwa keluarga Li di ibu kota kekaisaran dan keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran memiliki hubungan yang sangat baik. Mungkin mereka bergabung untuk mencelakai istri dan putri Anda. Sangguan Yunlai melanjutkan lagi. Keluarga Wang awalnya ada dalam rencanaku. Tidakkah kamu menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang sama denganmu? Orang-orang, hanya ketika mereka dalam situasi putus asa, apakah mereka harus melakukan sesuatu yang harus mereka lakukan? Jika kamu tidak seperti ini dalam situasi seperti ini, Anda tidak akan mau menceritakan apa yang terjadi saat itu. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Aku bisa pergi ke keluarga Wang bersamamu dan membujuk keluarga Wang untuk menceritakan apa yang terjadi saat itu. Mereka mungkin tahu lebih banyak daripada keluarga Sangguan kita. Sangguan Yunlai masih berlutut di tanah, berbicara dengan sangat hati-hati. Kapan? Long Zaitian bertanya. Besok? Besok akan baik-baik saja. Sangguan Yun datang menemui Long Zaitian dan setuju untuk turun, dan buru-buru berkata. Kalau begitu besok, kamu bisa lihat sendiri bagaimana mengaturnya. Jangan mempermainkanku di depanku, jika tidak, konsekuensinya akan kamu terima. Long Zaitian tidak menoleh ke belakang, lalu berkata. Mengerti. Sangguan Yunlai menjawab. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia membuka pintu dan keluar. Tuan Long, Anda sudah selesai berbicara dengan kakek saya. Melihat Long Zaitian keluar, Sangguan Bowen datang dan dengan ragu berkata. Tuan Long, dia berteriak dengan sangat canggung, tetapi Long Zaitian saat ini jelas bukan menantu yang tidak berguna seperti yang dia pikirkan di awal. Ini sudah berakhir. Long Zaitian menanggapi, dan pergi. Di bangsal, Sangguan Yunlai berlutut di tanah, dia ingin berdiri, tetapi kekuatan fisiknya tidak mendukungnya, setelah berusaha keras, dia masih tidak bisa berdiri. Saat ini, Sangguan Bowen masuk. Kakek, mengapa kamu berlutut di tanah? Melihat pemandangan ini, Sangguan Bowen bergegas dan membantu Sangguan Yunlai berdiri. Tubuhku tidak berguna, hehe, aku bahkan tidak bisa berdiri. Sangguan Yunlai berkata dengan senyum sedih. Long Zaitian, pahlawan macam apa dia menyiksa orang tua seperti ini? Sangguan Bo menggertakkan giginya setelah mendengar kata-kata itu. Bukannya dia datang untuk menyiksaku, hanya saja aku ingin memberi kesempatan pada keluarga Sangguan kita. Sangguan Yunlai menggelengkan kepalanya dan berkata. Bab 1002, keluarga Sangguan kita sudah seperti ini, bukankah dia rela melepaskan kita? Sangguan Bowen mengertakkan gigi. Bukankah kita masih belum mati sekarang? Paling-paling, kita hanya sekarat. Sangguan Yunlai tersenyum kecut. Lalu apa yang akan dia lakukan? Sangguan Bowen bertanya. Besok, aku akan pergi ke keluarga Wang bersamanya. Keluarga Wang sekarang berkerumun di Los Angeles. Saat itu, mereka tidak percaya pada kejahatan seperti kita. Mereka mengira Long Zaitian itu hanya sia-sia. Mereka dulu sangat mirip dengan kita hari ini. Sangguan Yunlai tersenyum kecut. Kakek, tubuhmu sama sekali tidak bisa mendukungmu untuk melakukan perjalanan jauh. Sangguan Bo mendengarnya. Aku tidak bisa mati. Jangan khawatir, aku tidak akan mati dengan mudah. Sangguan Yunlai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Aku ikut kakek. Sangguan Bo mendengarnya. Oke, aku ingin makan bubur, kamu pergi dan siapkan untukku. Kata Sangguan Yun. Oke, aku akan meminta seseorang untuk bersiap. Sangguan Bo mendengarnya. Setelah mengatakan itu, dia keluar, dan setelah dia keluar, dia menutup pintu. Setelah Sangguan Bowen pergi, Sangguan Yunlai mengeluarkan ponselnya,
memakai kacamata presbiopinya, menggesekkan ponselnya, dan menemukan nomor telepon bertanda Wang Yang. Kemudian, dia menelepon. Tidak lama kemudian, telepon pun tersambung. Halo, siapa itu? Di ujung lain telepon, terdengar suara seorang pria. Ini aku, Sangguan Yunlai. Sangguan Yunlai menjawab. Ini Tuan Sangguan. Di ujung telepon, berkata dengan lembut. Wang Yang, aku akan pergi ke tempatmu besok. Aku punya teman yang ingin mengunjungimu. Sangguan Yunlai juga menghindari tabu dan berkata langsung. Tuan Sangguan, tampaknya situasi Anda saat ini tidak terlalu baik. Wang Yang berkata dengan jelas. Kenapa? Apakah kamu takut? Takut keluarga Sangguan kita akan menyakitimu. Sangguan Yunlai bertanya dengan suara dingin. Orang tua itu bercanda. Hanya saja keluarga Wang kami tidak memiliki ambisi apapun. Sekarang kami hanya ingin tinggal di sudut dan bertahan hidup. Kami tidak berniat terlibat dalam urusan kota Linjiang. Adapun kota Linjiang, saya berencana untuk tidak pernah kembali. Ketika Wang Yang mendengar kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Patriark Wang, kamu terlalu banyak berpikir, kami hanya berkunjung. Aku punya teman dan aku ingin bertemu denganmu. Sangguan Yunlai berkata dengan dingin. Tuan Sangguan, saya agak sibuk besok, mari kita lihat apakah Anda dapat mengubah waktu. Wang Yang masih dengan bijaksana menolak. Orang ini, jika kamu melihatnya, kamu akan melihatnya. Kami akan melihatmu besok. Jika kamu tidak melihatmu besok, kamu mungkin tidak dapat menanggung akibatnya. Apalagi keinginanmu untuk hidup di sudut dan berkembang dengan ketenangan pikiran juga dapat mempengaruhi Anda. Itu gagal. Nada Sangguan Yunlai sangat kuat dan otentik, dan setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon. Saat ini, Sangguan Bowen datang membawa bubur. Setelah meninggalkan rumah Sangguan, Long Zaitian berkendara menuju aula seni bela diri Tiandao. Tuan Long, untuk apa kamu mencari orang tua ini? Apa yang kamu bicarakan? Sangat misterius. Lei Hu bertanya dengan sangat ingin tahu. Apa yang harus kamu ketahui, kamu secara alami akan tahu. Long Zaitian hanya berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar, Tuan Long tidak mau mengatakannya, jadi jangan katakan itu, hehe. Lei Hu tertawa ketika mendengar ini. Besok, ikut aku ke keluarga Wang. Long Zaitian adalah Tao lagi. Keluarga Wang. Keluarga Wang telah melarikan diri ke kota Luocheng. Untuk apa Tuan Long pergi ke keluarga Wang? Lei Hu jelas sangat bingung, tanyanya. Sangguan Yunlai juga akan pergi ke sana bersama. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka, dan apa itu? Ketika saatnya kamu tahu, kamu secara alami akan tahu. Long Zaitian masih mengatakan itu. Baiklah, kalau begitu aku akan jalan-jalan dengan Tuan Long besok. Butuh 2 atau 3 jam untuk sampai ke Luocheng, dan waktunya harus lebih awal. Aku akan menugaskan sopir, dan kita akan terlalu lelah untuk melakukannya, mengemudi sendiri. Kata Lei Hu. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Untuk ini, Long Zaitian tidak keberatan. Karena itu, Long Zaitian mempercepat kecepatannya lagi dan menuju ke aula seni bela diri Tiandao. Luocheng, di rumah keluarga Wang. Wang yang sedang belajar pada saat ada ketukan di pintu. Silahkan masuk. Wang yang menanggapi. Ayah, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Wang Rulong masuk dan bertanya. Sangguan Yunlai dari keluarga Sangguan baru saja menelepon dan mengatakan bahwa dia ingin datang ke tempat kita, dan dia akan datang besok. Wang yang meletakkan buku di tangannya dan berkata kepada Wang Rulong. Apa yang mereka lakukan di sini? Sejauh yang saya tahu, kota Linjiang tidak damai sekarang. Kami berada di tengah permainan sebelumnya, tetapi setelah pergi sekarang, tidak sulit bagi kami untuk menemukan bahwa Long Zaitian memang bukan orang biasa. Ketika Wang Rulong mendengar ini, dia menghela nafas sedikit. Aku juga tidak tahu. Aku bertanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatakan bahwa seorang teman ingin bertemu denganku. Wang yang menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut informasi yang saya dapatkan, keluarga Sangguan sekarang berada di ujung tali, dan bahkan anjing gila di Sicheng tidak dapat melindungi diri mereka sendiri sekarang. Pada saat ini, Sangguan Yun datang mengunjungi kami, saya khawatir dia memiliki beberapa niat lain dan menginginkan kami membantu mereka. Wang Rulong bertanya ragu-ragu. Mereka memprovokasi Long Zaitian dan meminta kami untuk membantu mereka. Itu tidak masuk akal. Apakah mereka tidak memahami situasi kami, jadi mereka pasti tidak datang untuk meminta bantuan.
Wang yang melambaikan tangannya. Lalu untuk apa mereka di sini? Wang Rulong bingung. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tidak mengerti, jadi aku memintamu untuk mendiskusikannya. Mendengar ini, Wang yang menggelengkan kepalanya lagi. Ini, aku tidak bisa menjelaskan. Wang Rulong tersenyum kecut. Ayah, kamu bisa menghindarinya, katakan saja kamu sibuk, dan aku akan mengobrol dengan mereka. Wang Rulong mengingat sesuatu, jadi dia berkata, ini juga tidak akan berhasil. Mereka mengatakan bahwa kita harus bertemu temannya ini. Wang yang segera menolak lamaran Wang Rulong. Apa yang harus saya lakukan? Yang saya khawatirkan adalah masalah mereka akan melibatkan keluarga Wang kami. Keluarga Wang kami tidak tahan dengan masalah sekarang. Wang Rulong sedikit mengernyit dan bertanya. Namun, kali ini, berdengung. Telepon Wang yang berdering, Wang yang mengerutkan kening, mengeluarkan teleponnya dan melihatnya. Aku akan membicarakan masalah ini denganmu nanti, aku akan menjawab telepon, kamu keluar sekarang. Setelah Wang yang memeriksa teleponnya, dia berkata kepada Wang Rulong. Baik, Wang Rulong menanggapi dan keluar. Setelah Wang Rulong keluar, dia berjalan ke pintu ruang kerja dan mengunci pintu. Setelah mengunci pintu, dia menjawab telepon. Gerakannya juga lincah, hanya beberapa puluh detik sebelum dan sesudah. Hei, mereka sudah keluar. Setelah menjawab telepon, Wang yang menghela nafas lega dan berteriak. Bagaimana situasi saat ini di kota Linjiang? Di ujung lain telepon, terdengar suara serak. Sang Jia, kita tidak lagi berada di kota Linjiang. Kita tidak tahu apa-apa tentang kota Linjiang. Mendengar ini, Wang yang mengangguk dan membungkuk dengan tulus, dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Wang Yang, apakah kamu yakin tidak mengerti? Setelah mendengar kata-kata Wang Yang, suara di ujung telepon menjadi dingin sia-sia. Bab 1003. Sang Jia, apa maksudmu? Mendengar bahwa nada di sisi lain agak salah, Wang Yang berkata dengan sedikit gentar di hatinya. Wang Yang, keluarga Wangmu dulu dianggap mulia, dan kemuliaanmu diberikan oleh kami. Di ujung lain telepon, sebuah suara serak berkata, aku tahu semua ini, tapi kami hanya ingin aman sekarang. Jika seseorang mati, dia tidak akan punya apa-apa. Uang, kekuasaan, dan pemandangan hanyalah awan yang berlalu. Wang yang tiba-tiba berkata dengan emosi bahwa ayahnya terlalu terobsesi dengan hal-hal ini, yang menyebabkan jalan buntu. Wang Yang, kamu harus memikirkan satu hal. Orang lain dapat memutuskan apakah kamu bisa aman atau tidak, dan kami juga bisa. Jika kami tidak membiarkanmu aman, kamu tidak bisa aman, mengerti? Di ujung lain telepon, suara serak memarahi. Mengerti. Setelah Wang yang menarik napas dalam-dalam, dia menjawab. Sepertinya kamu masih berpikiran jernih. Ada beberapa apresiasi di ujung telepon. Tanyakan saja pada keluarga apakah ada yang harus dilakukan, dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Wang yang melanjutkan. Seseorang dari keluarga Zhao akan pergi ke kota Linjiang. Kamu harus selalu memperhatikan pergerakan mereka dan melapor kepada kami kapan saja. Juga, awasi Long Zaitian itu dan cari tahu identitasnya. Di ujung lain telepon, suara serak itu berlanjut. Bahkan keluarga tidak tahu identitas Long Zaitian. Wang yang menghela nafas secara otentik. Apa yang aneh tentang ini? Yang bisa kita temukan hanyalah identitasnya yang paling dangkal, dan kita tidak tahu dari mana asalnya. Orang ini sepertinya muncul entah dari mana. Di ujung lain telepon, suara laki-laki serak itu berlanjut. Kalau begitu aku mengerti, dan aku akan mengawasi. Wang yang merenung sejenak sebelum berkata. Itu saja untuk saat ini. Setelah mengucapkan kalimat ini di ujung telepon yang lain, dia menutup telepon setelah suara bip datang dari ujung telepon yang lain. Wang yang akhirnya sadar, lalu meletakkan telepon. Setelah meletakkan telepon, dia duduk kembali di kursi dan terdiam untuk waktu yang lama. Kota Linjiang dulunya adalah air berlumpur, dan sekarang masih menjadi air berlumpur. Keluarga Wang saya tidak ingin melewati air berlumpur ini, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saya benar-benar tidak ingin untuk, tapi aku harus. Setelah sekian lama, Wang yang mengangkat kepalanya sedikit, menghela nafas dengan sangat otentik. Kota Linjiang, area Villa Yun Lanshan. Di malam hari, Long Zaitian kembali ke kamar setelah makan. Saat ini Gu Qinglian sudah duduk di meja rias menulis sesuatu, yang seharusnya menjadi laporan akuntansi beberapa perusahaan. Aku harus pergi ke Los Angeles besok.
Setelah Long Zaitian memasuki pintu, dia berkata kepada Gu Qinglian. Saat dia berbicara, dia melepas pakaian bagian atas tubuhnya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang berotot. Meskipun tubuh bagian atasnya memiliki banyak bekas luka, bagaimanapun juga dia sangat berotot, sosok ini bahkan lebih baik daripada yang disebut juara binaraga. Apa yang akan kamu lakukan di Luocheng? Gu Qinglian menghentikan apa yang dia lakukan, melihat sedikit ke samping pada Long Zaitian, dan bertanya. Pergi mengunjungi beberapa teman. Long Zaitian menyeka tubuhnya dengan pakaian yang dia lepas, lalu berkata. Berapa hari kamu pergi? Gu Qing berkata dengan menyedihkan. Pergi di pagi hari dan kembali di sore hari. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa kembali menjemputmu sepulang kerja. Secara umum, itu mungkin. Tapi jika sudah terlambat, kamu mungkin harus kembali dulu. Long Zaitian berkata dengan membelakangi Gu Qing. Tidak apa-apa. Jika aku tidak kembali tepat waktu, aku akan pulang sendiri. Aku bukan anak kecil. Mendengar ini, Gu Qinglian terus mengerjakan pekerjaan di tangannya, dan berkata dengan tenang. Aku ingin memikirkan sesuatu. Long Zaitian melanjutkan. Apa masalahnya? Gu Qinglian menghentikan apa yang dia lakukan lagi, menatap Long Zaitian, dan bertanya. Dia sepertinya memiliki firasat akan sesuatu. Kematian Ibu Xiaoxi terkait dengan 3 keluarga besar di kota Linjiang, jadi saya akan mencari tahu. 6 tahun lalu, ketika saya kembali dari perbatasan, Ibu Xiaoxi sudah terbunuh. Awalnya saya mengatur Tuan untuk tinggal bersama mereka. Tetapi semuanya dipenggal sampai mati. Meskipun Xiaoxi pada akhirnya direnggut kembali dari orang-orang itu tidak mengatakan siapa yang berada di belakang layar sampai mereka mati. Dengan memunggungi Gu Qinglian, Long Zaitian berkata dengan suara tenang dan otentik. Hanya saja dalam suara tenang ini, Gu Qinglian bisa mendengar semacam tekad. Mendengarkan kata-kata ini, Gu Qinglian tidak berbicara, dan Long Zaitian tidak pergi menemui Gu Qinglian. Sebenarnya, Anda bisa tidak setuju dengan saya melakukan hal-hal ini. Jika saya terus mengejar hal-hal ini, seseorang akan mati. Orang lain akan mati, dan saya juga akan mati. Nada bicara Long Zaitian datar dan otentik. Aku tidak setuju, jadi apakah kamu tidak akan melakukannya? Gu Qinglian bertanya balik. Tidak akan. Long Zaitian hampir tidak memikirkannya. Laki-laki, jika dia hanya bisa menelan nafasnya ketika wanitanya sendiri terluka, apakah dia masih laki-laki? Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan sesuatu yang bukan laki-laki? Apalagi aku tidak suka laki-laki yang pengecut dan mengelak. Mendengar ini, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Pada titik tertentu, sebuah tangan besar membelai sisi wajah Gu Qinglian. Melihat wajah Long Zaitian dari cermin, Gu Qinglian meraih tangan besar Long Zaitian dengan tangannya. Terima kasih untuk apa? Jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukan saja. Ada aku, pamanku, bibiku, ayahku, dan yang lainnya di rumah. Seperti mereka, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Ada senyum acuh tak acuh di wajah Gu Qinglian, dan suaranya lembut dan asli. Saya tahu. Ketika Long Zaitian itu mendengar kata-kata, itulah jalannya. Aku bisa mengizinkanmu untuk memiliki wanita lain selain aku di dalam hatimu, tetapi wanita lain ini hanya bisa menjadi Ibu Xiaoxi. Aku tidak tahu apa yang telah kamu alami, tetapi dia memasuki hatimu sebelum aku. Gu Qinglian melanjutkan. Oke, dipegang oleh tangan besar Gu Qinglian, Long Zaitian merespons. Pergi mandi, tidur lebih awal malam ini, pergi ke Luocheng besok, dan mengemudi untuk waktu yang lama. Gu Qinglian melanjutkan, mendorong Long Zaitian dengan tangan batu giok. Long Zaitian menanggapi dan juga pergi ke kamar mandi. Setelah Long Zaitian memasuki kamar mandi, Gu Qinglian menurunkan rambutnya, melihat dirinya di cermin, dan menyisir rambutnya. Keesokan paginya, Long Zaitian bangun pagi, hampir setengah jam sebelumnya, dan mengirim Gu Qinglian ke bawah ke perusahaan Gu. Hati-hati saat mengemudi di jalan, jangan khawatir, jangan mengemudi terlalu cepat. Ada beberapa telur rebus di belakang. Jika Anda lapar di jalan, Anda bisa memakannya. Di dalam termos direbus air dari rumah, yang seharusnya tetap hangat untuk waktu yang lama. Sebelum keluar dari mobil, Gu Qinglian bertanya. Dia tahu bahwa Long Zaitian hanya minum air matang, jadi dia menyiapkan termos besar untuk Long Zaitian dan menaruhnya di belakang mobil. Begitu. Jangan khawatir,
Aku bukan anak kecil. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Kalau begitu aku pergi. Setelah Gu Qinglian menutup pintu mobil, dia melambai ke arah Long Zaitian dan kemudian menuju grup Gu. Bab 1004. Setelah Gu Qinglian masuk ke kantor Gu, Long Zaitian akhirnya menyalakan mobil lagi dan menuju ke Aula Seni Bela Diri Tiandao. Ketika dia tiba di Aula Seni Bela Diri Tiandao, Lei Hu sudah menunggu di depan pintu. Selain Lei Hu, ada mobil lain di depan pintu, yang seharusnya adalah mobil Sangguan. Long Zaitian menghentikan mobilnya, dan benar saja, dia melihat Sangguan Yunlai duduk di dalam mobil. Sangguan Yunlai duduk di kursi belakang, ekspresinya tidak terlalu bagus. Tuan Long, sisiku sudah siap. Saat ini, Sangguan Bowen datang dan berkata kepada Long Zaitian. Tunggu sebentar di mobil. Long Zaitian menjawab. Baik. Setelah mendengar kata-kata itu, Sangguan Bo kembali ke mobil. Di sini, Lei Hu juga datang dan membukakan pintu mobil untuk Long Zaitian. Tuan Long, jika kami ingin kembali hari ini, kami berangkat sekarang. Butuh waktu lama untuk berkendara ke Luosheng. Lei Hu berkata kepada naga di surga. Apakah kamu siap di sini? Long Zaitian bertanya. Saya tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan di sini, dan saya bisa pergi kapan saja sekarang. Namun, jika Tuan Long mengkhawatirkan keselamatan, saya bisa membawa lusinan saudara ke sana. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia mengatakan, tidak apa-apa membawa seseorang, kita tidak akan bertengkar ketika kita mengunjungi keluarga Wang. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, Bos, Tuan Long, saat ini, Gao Ba dan Hei Lang datang dan menyapa Long Zaitian dan Lei Hu. Tuan Long, mereka berdua datang untuk mengantar kita. Jalannya cukup jauh. Kalau kita datang untuk menyetir, kita akan cukup lelah. Biarkan saja mereka bergantian menyetir. Lei Hu berkata kepada Long Zaitian. Saya tidak punya pendapat. Long Zaitian itu berada di jalan surga. Baiklah kalau begitu, kamu bisa pergi sekarang. Lei Hu berkata kepada mereka berdua. Hei Lang duduk di kursi pengemudi terlebih dahulu, Long Zaitian dan Lei Hu duduk di belakang, dan Gao Ba duduk di kursi kopilot. Nyalakan mobil, Hei Lang mengemudikan mobil, lalu pergi. Melihat pemandangan ini, Sangguan Bowen meminta sopirnya untuk menyalakan mobil dan mengikutinya. Dari kota Linjiang ke kota Luosheng, perjalanan memakan waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Kota Linjiang adalah ibu kota Provinsi Jiangnan, tetapi Luosheng hanyalah sebuah kota kecil di Provinsi Jiangnan, jauh lebih berkembang daripada kota Linjiang. Namun, saya harus mengatakan bahwa Luosheng lebih layak huni daripada kota Linjiang. Dengan udara yang lebih baik, harga lebih murah, dan kecepatan hidup yang jauh lebih lambat. Ini adalah salah satu dari sedikit kota layak huni di Provinsi Jiangnan. 3 jam berlalu, Hei Lang awalnya mengemudi, tetapi setelah 2 jam digantikan oleh Gao Ba. Meskipun mengemudi tidak terlalu melelahkan, tetapi beralih di antara keduanya tidak akan terlalu membosankan. Lagi pula, dibutuhkan 3 atau 4 jam untuk pergi, dan 3 atau 4 jam lagi untuk kembali, 7 atau 8 jam mengemudi terus-menerus, siapa yang tahan? Hampir 4 jam kemudian, mobil mereka akhirnya memasuki pusat kota Luosheng, saat ini sudah lewat jam 12 siang, hampir jam 1. Tuan Long, kenapa kita tidak mencari tempat untuk makan dulu? Makannya sudah selesai sekarang. Lei Hu menyarankan. Bisa. Long Zaitian menjawab. Gao Ba, cari tempat makan, itu pasti kelas atas. Lei Hu menghadap jalan Gao Ba tempat dia mengemudi. Oke, bos, tunggu sebentar, ini akan segera siap. Ketika Gao Ba mendengar ini, dia sangat lugas. Dengan mengatakan itu, setelah berkeliling kota sebentar, dia akhirnya memarkir mobilnya di sebuah alun-alun. Bos, Tuan Long, ini adalah kota gourmet, ada semua yang ingin Anda makan. Tempat di Luosheng ini tidak hanya sangat layak huni, tetapi juga memiliki banyak makanan, dan harganya tidak mahal. Gao Ba berusaha keras untuk memperkenalkan Long Zaitian dan Lei Hu. Oke, berhenti bicara omong kosong, keluar dari mobil, sudah hampir sampai, Tuan Long sudah lapar. Mendengar Gao Ba mengoceh tanpa henti, Lei Hu berbicara dengan tidak sabar. Saat ini, mobil lain juga diparkir di sampingnya. Bos Lei, Tuan Long, mengapa Anda berhenti di sini? Sangguan Bowen menjulurkan kepalanya dari kursi belakang dan bertanya. Sudah lewat jam makan siang, ayo makan dulu.
Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia berkata begitu. Tidak apa-apa, kakekku tidak nyaman, jadi dia tidak akan turun. Sang Guanbo menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Ini terserah kamu, kamu bisa mengaturnya sendiri. Lei Hu menjawab dan berkata. Dia keluar dari mobil bersama Long Zaitian dan yang lainnya, dan menuju ke Food City. Jam segini, meski sudah melewati waktu makan, masih banyak orang di Food City. Tes, keluarga Wang benar-benar baik, dan belum lama ini mereka membeli kota makanan sebesar itu. Begitu dia masuk, Lei Hu berkata dengan kagum. Bagaimana Anda tahu? Long Zaitian bertanya. Itu adalah tanda dari keluarga Wang. Mereka yang memiliki tanda ini pada dasarnya adalah milik keluarga Wang. Lei Hu menunjuk ke atas sebuah bangunan, Long Zaitian melihat ke satu arah, memang ada tanda di sana. Keluarga Wang telah mengumpulkan banyak warisan di kota Linjiang selama bertahun-tahun. Mereka kehilangan harta benda mereka di kota Linjiang, tetapi warisan yang terkumpul selama bertahun-tahun tidak hilang. Setelah Long Zaitian melihatnya, dia melanjutkan. Tuan Long, saya dengar ayam di Luosheng adalah yang terbaik. Apakah Anda ingin mencobanya? Lei Hu berkata dengan antusias, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia menyentuh dagunya, terlihat sedikit sedih. Bos, Tuan Long bukan orang seperti itu. Tuan Long tidak pandai dalam hal ini. Nyonya Gu sangat cantik. Apakah Tuan Long perlu melakukan sesuatu di luar? Mendengar perkataan Lei Hu, Gao Ba merasa sedikit jijik. Plak, ketika Lei Hu mendengar ini, dia menamparkan kepala Gao Ba beberapa kali. Ayam yang saya bicarakan adalah jenis ayam yang Anda makan, bukan jenis ayam yang Anda pikirkan. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Lei Hu berkata dengan marah. Gao Ba hanya bisa menutupi kepalanya, sepertinya dia salah paham. Apakah ayam di Luosheng terkenal? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Gao Ba sedikit dirugikan dan otentik. Hanya pada saat ini, Hei Lang, yang diam selama ini, berbicara. Ayam kampung di Luosheng adalah yang paling terkenal. Ayam kampung yang dibesarkan di pegunungan enak dan lezat. Mereka bahkan terkenal di seluruh negeri. Bahkan banyak orang datang dari seluruh negeri untuk mencicipi ayam di Luosheng. Hei Lang berbicara dengan fasih, seolah-olah dia sangat mengenal ayam. Hei Lang, aku tidak bisa melihat bahwa kamu sangat mengenal ayam. Gao Ba sedikit terkejut saat mendengar ini. Kamu lupa, kampung halamanku di Luosheng tapi aku sudah bertahun-tahun tidak kembali. Jawab Hei Lang setelah mendengar kata-kata itu. Oke, jangan bicara tentang ayam, aku lapar, ayo masuk. Lei Hu berkata dengan tidak sabar, dia awalnya adalah pria yang besar dan gemuk, dan dia bisa makan banyak mangkuk nasi dalam sekali makan. Tetapi sekarang dia belum makan setelah waktu makan, dia merasa tidak tahan. Bab 1005. Lei Hu memimpin, dan kelompok itu masuk, menemukan tempat duduk dan duduk. Lei Hu berantakan ketika dia naik, bagaimanapun, ini adalah poin utama dari ayam, dan Lei Hu yang bisa berhubungan dengan ayam dipesan, dia tidak kekurangan uang ini. Saya harus mengatakan, mungkin karena terlalu lapar, semua orang makan makanan ini dengan lahap, dan Long Zaitian yang lebih pendiam. Lagi pula, keinginannya untuk makan relatif tidak terlalu tinggi. Apakah kamu di sana? Apakah kamu sudah makan? Pada saat ini, Long Zaitian menyalakan teleponnya dan menemukan bahwa sekitar pukul 12, Gu Qinglian mengiriminya pesan, dan hatinya sedikit menghangat. Baru sampai, baru selesai makan siang sekarang. Long Zaitian menjawab, apakah kamu sudah bertemu dengan orang yang ingin kamu temui? Gu Qinglian menjawab hampir seketika. Belum tapi segera. Long Zaitian melihat waktu, semakin dekat, dan mereka makan dengan cepat, butuh waktu kurang dari 1 jam. Kalau begitu jangan khawatir, luangkan waktumu, tidak apa-apa jika kamu tidak kembali pada sore hari, aku akan pulang sendiri. Gu Qinglian menjawab, baiklah, aku akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Long Zaitian adalah Tao. Tuan Long, kita sudah kenyang dengan anggur dan makanan, apakah kita akan pergi ke rumah Huang untuk jalan-jalan? Lei Hu menyarankan, aku tidak punya masalah. Long Zaitian berada di jalan surga. Oke, ayo pergi sekarang, cepat kembali. Lei Hu berdiri dan berkata, Long Zaitian juga berdiri ketika mendengar kata-kata itu, dan pergi keluar. Aku sibuk dulu, dan aku akan menemukanmu ketika aku selesai. Long Zaitian mengembalikan pesan ke Gu Qinglian. Oke, Gu Qinglian membalas sebuah pesan,
tetapi Long Zaitian tidak melanjutkan untuk membalas, tetapi meletakkan telepon di sakunya. Di luar, Sangguan Bowen dan Sangguan Yunlai sepertinya belum pergi. Ketika Long Zaitian kembali, dia sudah menunggu di luar. Tuan Long, apakah Anda baik-baik saja di sini? Sangguan Yunlai bertanya. Ayo pergi. Long Zaitian itu berada di jalan surga. Saat ini, kursi pengemudi digantikan oleh Hei Lang, yang menyalakan mobil dan menuju ke tempat keluarga Wang berada. Tempat makannya tidak jauh dari rumah Wang, kedua mobil itu melaju kurang dari 10 menit, dan mereka sudah sampai di depan rumah Wang. Manor keluarga Wang bisa dibilang sangat mewah, setidaknya di kota kecil seperti Luocheng, tidak ada manor mewah kedua. Long Zaitian dan yang lainnya keluar dari mobil, dan Sangguan Yunlai didukung oleh Sangguan Bowen, dan dia juga keluar dari mobil. Penjaga gerbang di gerbang manor melihat dua mobil mewah berhenti dan datang. Maaf, ada apa? Melihat beberapa orang adalah wajah yang asing, penjaga itu bertanya. Saya punya janji dengan Wang Yang, tolong laporkan. Wajah Sangguan Yunlai agak jelek, dan nadanya tenang dan otentik. Maaf, siapa pria tua ini? Penjaga melihat bahwa orang-orang ini semua berpakaian luar biasa, jadi dia bertanya dengan sangat hati-hati. Katakan saja Sangguan Yun ada di sini. Sangguan Yunlai terbatuk ringan dan berkata, kalau begitu tolong tunggu sebentar, saya akan melaporkan. Penjaga itu tidak berani mengabaikan, dan berkata dengan tergesa-gesa. Pergi, kata Sangguan Yun. Semuanya, tolong tunggu sebentar dan biarkan dia melapor. Sangguan Yun memandang Long Zaitian dan yang lainnya, berkata lagi. Orang tua Sangguan, kamu sepertinya tidak memiliki banyak wajah. Keluarga Wang ini sepertinya tidak memikirkanmu sama sekali. Sudut mulut Lei Hu meringkuk, dan berkata dengan sengaja. Aku sudah sekarat, dan mereka tidak menganggapku serius, bukankah itu hal yang normal? Setelah Sangguan Yunlai batuk ringan, katanya. Orang tua Sangguan, jika kamu tidak mencari kematian, kamu bisa hidup 30 atau 40 tahun lagi, atau bahkan lebih lama. Sayang sekali, jika kamu tidak mencari kematian, kamu tidak akan mati. Pada saat ini, Lei Hu tidak keberatan menjijikan Sangguan Yunlai, katanya kesal. Ketika Sangguan Yun datang untuk mendengar kata-kata itu, wajahnya yang tua sedikit memerah, dia tidak ingin berdebat saat ini, apalagi menyangkal apapun. Hei, Tuan Sangguan, mengapa Anda tidak mengatakan sesuatu sebelumnya ketika Anda datang? Anda disambut dari jauh, selamat datang dari jauh. Saat ini, ada suara panik dari dalam, dan Wang yang keluar bersama sekelompok orang, berkata dengan ekspresi panik. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada Sangguan Yunlai, belum lagi, dia baru saja naik dan memegang sangguan tangan Yunlai erat-erat, dengan antusiasme sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa lebih antusias lagi. Bukankah aku sudah memberitahumu? Sangguan Yun datang untuk mendengar kata-kata itu hanya Taoisme. Ada batas kemunafikan, Wang yang ini sudah munafik sejauh ini. Apakah ada? Sepertinya tidak. Jika saya tahu orang tua itu akan datang, saya pasti akan menyapanya secara pribadi. Wang yang terus bermain bodoh. Patriark Wang, penglihatanmu tidak terlalu bagus. Apakah Sangguan tua satu-satunya di matamu? Saat ini, Lei Hu berbicara. Mendengar ini, Wang yang jelas terkejut sesaat, menatap Long Zaitian dan Lei Hu, dia bahkan lebih terpana. Patriark Wang, ini Tuan Long. Anda pasti belum pernah melihatnya sebelumnya, dan Anda seharusnya sudah mendengarnya. Saya tidak akan memperkenalkan Bos Lei ini. Kami adalah kenalan lama. Sangguan Yunlai diperkenalkan secara singkat. Tuan Long. Long Zaitian. Wang yang bertanya ragu-ragu. Dia tidak pernah berurusan dengan Long Zaitian secara langsung, bahkan jika dia telah melihat Long Zaitian, tetapi setelah sekian lama, kesan itu tidak terlalu jelas. Pada saat ini, melihat wajah Long Zaitian, dia perlahan-lahan mengingatnya, dan tidak bisa menahan hatinya. Dalam waktu sesingkat itu, saya tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Wang akan menjadi sangat terkenal lagi. Long Zaitian melihatnya dengan santai, sedikit terkejut dan otentik. Di mana? Tuan Long terlalu memuji, itu hanya keberuntungan kecil, itu hanya keberuntungan kecil. Wang yang tersenyum dan berkata, saat ini jantungnya berdebar kencang. Ternyata Sangguan Yun berkata sebelum dia datang membawa seorang teman, dan teman yang dia bawa adalah Long Zaitian. Sial, lelaki tua ini gila, kenapa dia ada hubungannya dengan Long Zaitian? Sejak apa yang terjadi terakhir kali,
keluarga Wang mereka menghindari Long Zaitian. Apakah Tuan Wang bermaksud membiarkan kita berdiri di sini dan membicarakan banyak hal? Long Zaitian bertanya. Tentu saja tidak, tolong, 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 datang ke sini, dan sajikan teh. Wang yang berkata dengan panik, dia memberi isyarat undangan, dan dengan rendah hati mengundang semua orang masuk. Semua orang juga mengikuti Wang Yang masuk, dan ketika mereka datang ke aula, semua orang duduk. Patriark Wang, sepertinya aku tidak terlalu menyambutku. Setelah Long Zaitian duduk, dia tersenyum. Kemana, Tuan Long akan datang, bagaimana saya tidak bisa menyambutnya? Hanya saja tempat kami adalah kuil kecil, dan sudah pasti tidak bisa menampung dewa besar seperti Tuan Long. Wang yang memaksakan senyum, dengan tatapan sopan. Kalau begitu kamu ingin aku datang setiap hari. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengangguk dan berkata, hehe, kalau Tuan Long ingin datang, maka datanglah, selamat datang kapan saja, hehehe. Wang Yang hanya bisa menggigit peluru dan berkata, Wang Yang, kamu punya ide bagus. Kamu telah memecahkan tanah. Tuan Long tidak peduli datang setiap hari. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia berkata dengan marah. Hehehe, ya, iya, saya tidak tahu mengapa Tuan Long ada di sini kali ini. Wang Yang bertanya sambil menyeringai. Bab 1006. Apakah ada yang salah, jadi aku tidak bisa datang? Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Wajahnya acuh tak acuh, membuat Wang Yang agak bingung. Nyatanya, sejak awal, Wang Yang tidak mengetahui detailnya. Berbicara secara logis, Sangguan Yunlai dan Long Zaitian seharusnya menjadi musuh abadi sekarang, tetapi mengapa dia ada di sini hari ini? Tuan Long bercanda, minum teh, hehehe. Wang Yang memaksakan senyum dan berkata, dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya terlebih dahulu. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga minum satu demi satu. Tuan Long ada di sini, dan saya akan membiarkan orang mengadakan jamuan makan untuk semua orang. Saat ini, Wang Yang benar-benar tidak tahu harus berkata apa, jadi dia memaksakan senyum dan berkata dengan tulus. Tidak perlu. Aku tidak punya waktu. Aku mencarimu, hanya untuk mempelajari sesuatu tentang itu. Long Zaitian berkata dengan nada dingin sambil melambaikan tangannya. Tuan Long ingin tahu apa saja, tanyakan saja, saya, Wang Yang, akan tahu segalanya dan berbicara tanpa henti. Wang Yang sangat murah hati dan otentik. Ambil langkah untuk berbicara dan temukan tempat yang tenang. Long Zaitian berdiri lebih dulu. Oke, ikut aku. Wang Yang tertegun sejenak, lalu dia sadar dan memberi isyarat tolong. Kamu tunggu di sini sebentar, aku akan segera kembali. Long Zaitian memandangi kerumunan, lalu berkata, ya, Tuan Long. Lei Hu dan yang lainnya berkata satu demi satu. Tuan Sangguan, ayo pergi, ikut aku. Long Zaitian memandang Sangguan Yun dan berkata. Ketika Sangguan Yunlai mendengar kata-kata itu, dia berdiri dengan tubuhnya ditopang. Melihat hal ini, Sangguan Bowen bergegas untuk membantunya, tetapi Sangguan Yunlai menolak. Tidak, aku bisa pergi sendiri. Sangguan Yunlai mendukung tubuhnya dan berkata. Dengan mengatakan itu, dia adalah Long Zaitian dan berjalan ke aula belakang villa. Tuan Long, Tuan Sangguan, ini ruang kerja saya, silakan masuk. Kata Wang Yang. Saat dia mengatakan itu, dia membiarkan mereka berdua masuk, dan mereka bertiga duduk di depan meja kopi. Wang Yang menuangkan secangkir teh untuk mereka berdua. Kalian berdua datang menemui Wang hari ini. Aku tidak tahu kenapa. Wang Yang langsung ke intinya. Patriark Wang, apakah tidak membenciku, karena membunuh ayah dan anakmu? Dengan permusuhan berdarah seperti itu, Patriark Wang masih bisa tersenyum paksa, yang dianggap sebagai karakter. Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menjawab pertanyaan Wang Yang, melainkan dengan tajam. Wang Meng mati di tangannya sendiri, Wang Ruli juga mati di tangannya sendiri. Yang satu adalah ayah Wang Yang, yang lainnya adalah putra Wang Yang. Permusuhan yang begitu besar, apakah Wang Yang membenci Long Zaitian? Jawabannya adalah ya, dengan kebencian yang begitu besar, bagaimana mungkin Wang Yang tidak membenci Long Zaitian? Tetapi sekarang dia tampil menyanjung, yang benar-benar membuka mata Long Zaitian. Seberapa dalam batin seseorang untuk bisa memaksakan senyum ketika ia membunuh musuh ayahnya dan musuh anaknya di hadapannya?
Mendengar apa yang dikatakan Long Zaitan, sudut mulut Wang yang berkedut, sedikit malu. Untuk sesaat, dia sepertinya merasa tidak bisa berpura-pura lagi. Patriark Wang tidak perlu berpura-pura. Memaksa senyum itu melelahkan. Kamu tidak perlu menyembunyikan pikiranmu tentang membunuhku. Melihat Wang yang tidak berbicara, Long Zaitian mengatakan sesuatu dengan jelas. Tuan Long, mengapa repot-repot mengatakan yang sebenarnya? Ayah dan anak saya meninggal di tangan Anda. Bagaimana seorang pria bisa bebas dari permusuhan berdarah seperti itu? Saya benar-benar ingin membunuh Anda, tetapi saya tidak berdaya. Keluarga Wang saya tidak bisa bahkan melindungi dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa berbicara tentang balas dendam? Sekarang Long Zaitian telah melihatnya, Wang yang berhenti berpura-pura, akan sia-sia untuk memainkan trik munafik di depan orang pintar. Selama kamu pikir kamu bisa membalas dendam padaku kapan saja. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Keluarga Wang saya bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Bagaimana kita bisa berbicara tentang balas dendam? Di dunia ini, yang lemah adalah mangsa yang kuat. Saya hanya berharap Tuan Long dapat membiarkan keluarga Wang kita bertahan. Keluarga Wang saya tidak akan pernah berbicara tentang balas dendam. Wang yang menghela nafas, lalu berkata. Berkomunikasi dengan Long Zaitian membuatnya merasakan tekanan psikologis yang kuat sepanjang waktu. Pria di depannya yang tidak terlihat lebih tua dari dirinya tampaknya memiliki kemampuan membaca hati orang. Setiap kali dia memiliki pemikiran di benaknya, sepertinya Long Zaitian dapat langsung melihatnya. Jika ayahmu setengah sadar seperti dirimu, keluarga Wangmu tidak akan berada dalam situasi saat ini. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Saya sangat penasaran, mengapa Tuan Sangguan dan Tuan Long datang bersama. Pada saat ini, bukankah seharusnya keduanya bertempur sampai mati di kota Linjiang? Wang yang sepertinya tidak mau menyebutkan lebih banyak tentang ayah dan putranya, jadi dia mengubah topik secara tidak sengaja. Patriark Wang, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Tuan Long datang ke sini kali ini untuk meminta Anda memverifikasi beberapa hal. Setelah Sangguan Yunlai batuk ringan, dia berkata dengan suara dingin. Rupanya, dia juga tidak suka Wang yang menyebutkan urusannya sendiri. Lagi pula, itu juga merupakan titik sakitnya. Jika semuanya bisa dilakukan lagi, dia akan memilih untuk tidak melawan Long Zaitian, dia sama sekali bukan lawan kelas berat. Jika Tuan Long ingin bertanya, tanyakan saja. Wang yang menarik napas dalam-dalam, dan berkata, seperti keluarga Sangguan, keluarga Wang Anda juga merupakan pion dari keluarga ibu kota kekaisaran di kota Linjiang. Berdiri di belakang keluarga Wang Anda haruslah keluarga Li dari ibu kota kekaisaran. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berkata dengan santai. Mendengar kata-kata ini, Wang yang pertama-tama melihat ke arah Long Zaitian, dan kemudian ke Sangguan Yunlai. Mengapa Long Zaitian mengetahui hal rahasia seperti itu? Mungkinkah Sangguan Yunlai sudah merekrut, jadi Long Zaitian jenius mengetahui hal-hal ini? Tuan Long benar. Wang yang menjawab. Sekarang Long Zaitian telah berbicara, dia tidak menyembunyikan apapun. Wang Meng sudah meninggal. Seharusnya aku menjelaskan kepadamu tentang hubunganmu dengan keluarga Li. Kamu telah menjadi kepala keluarga Wang selama bertahun-tahun. 6 tahun lalu, keluarga Li memintamu untuk bekerja sama dalam pembunuhan seorang wanita. Apakah kamu masih bisa ingat? Long Zaitian tidak berputar-putar lagi, dia bertanya langsung. Mendengar ini, ekspresi Wang yang jelas berubah. Keluarga Wang kami telah bekerja untuk keluarga Li selama ini. 6 tahun lalu, kami bekerja sama dengan mereka untuk membunuh lebih dari satu wanita. Saya tidak tahu yang mana yang dimaksud Tuan Long. Wang yang bertanya ragu-ragu setelah mendengar kata-kata itu. Memang benar kamu bekerja untuk keluarga Li. Tapi kamu mengatakan bahwa kamu telah membunuh lebih dari satu wanita bekerja sama dengan keluarga Li. Aku tidak percaya. Jika kamu benar-benar penting bagi keluarga Li, kenapa tidak mereka mengusirmu dari kota Linjiang? Jika sudah waktunya, apakah mereka akan mengulurkan tangan untukmu? Ketika Long Zaitian mendengar ucapan Wang Yang, dia tiba-tiba tertawa, dan berkata dengan dingin. Wang Yang ini masih memiliki keraguan tentang apa yang terjadi saat itu. Kami memang meminta bantuan keluarga Li, tapi kami tidak menunggu bantuan. Mengenai apa yang terjadi 6 tahun lalu, Tuan Long, Anda benar. Saya ingin berpura-pura bodoh di depan Tuan Long, tapi sepertinya aku tidak bisa melakukannya. Wang yang menghela nafas, dan tersenyum kecut lagi.
Bab 1007. Wang Yang, di mata keluarga Imperial Capital, keluarga kita bahkan bukan seekor anjing, mengapa kamu harus menyembunyikan sesuatu untuk mereka? Saat ini, Sang Guan Yun datang untuk berbicara, setelah mengalami begitu banyak hal, dia juga melihat banyak hal. Keluarga Wang saya memang terlibat dalam apa yang terjadi 6 tahun lalu. Seperti yang kita semua tahu, keluarga Li dan keluarga Zhao sangat dekat. Keluarga Wang kami tidak berhak ikut campur dalam apa yang dilakukan kedua keluarga ini bersama-sama. Sebagai ular lokal di kota Linjiang, kami butuh usaha untuk melakukannya. Ketika Wang yang mendengar kata-kata Sang Guan Yunlai, dia merasa bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Jadi dia menarik napas dalam-dalam dan mengatakannya. Saya tidak tahu Tuan Long, mengapa Anda ingin mengetahui hal-hal ini? Wang yang bingung dan bertanya. 6 tahun lalu, wanita yang dibunuh adalah istriku. Putriku juga hampir dibawa pergi oleh mereka. Long Zaitian juga menyembunyikan sesuatu, kata terus terang. Mendengar ini, Wang yang tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengecilkan pupilnya. Jelas, ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan olehnya. Mereka mengatakan bahwa orang yang dibunuh adalah istri orang besar. Mari kita rahasiakan, kalau tidak akan ada pembunuhan. Wang bolehkah bertanya, siapa Tuan Long? Bahkan dua keluarga besar di ibu kota kekaisaran takut dan khawatir. Menyinggungmu dan menyebabkan kematian. Wang yang berdiri, menangkupkan tangannya sedikit ke arah Long Zaitian, dan bertanya dengan tulus. Ngomong-ngomong, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Long Zaitian. Long Zaitian tidak hanya mengendalikan kota timur dan utara kota Linjiang, dan tidak hanya terkait erat dengan keluarga Qin, tetapi identitas aslinya juga sangat mengejutkan. Jangan bertanya tentang hal-hal yang seharusnya tidak kamu ketahui. Jika kamu tahu terlalu banyak, itu tidak akan ada gunanya untukmu, atau keluarga Wangmu. Mata Long Zaitian berkilat keras, dan dia menjawab. Oke. Sebenarnya aku tidak tahu banyak. Aku hanya tahu bahwa kedatangan mereka ada hubungannya dengan keluarga Zhao dan keluarga Li di ibu kota kekaisaran. Selain itu, tidak ada lagi. Wang yang menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Siapa orang yang berhubungan denganmu, dan siapa orang yang mengarahkanmu untuk melakukan sesuatu? Long Zaitian bertanya. Saya tidak tahu namanya, dan saya tidak tahu apakah dia berasal dari keluarga Li atau keluarga Zhao. Saya hanya tahu bahwa orang-orang di perusahaan yang sama memanggilnya 47, yang sepertinya adalah nama miliknya. Apalagi orang-orang ini semuanya mereka mengenakan pakaian hitam dan menutupi wajah mereka, saya belum pernah melihat wajah mereka. Wang yang berjuang untuk mengingat sesuatu, lalu berkata. Jelas, Wang yang tahu lebih banyak dari Sang Guan Yunlai. Pada saat ini, Sang Guan Yunlai datang untuk berbicara. Lalu apakah 47 ini akhirnya meninggalkan kota Linjiang? Sang Guan Yunlai bertanya. Tidak, mati, semua mati, bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Operasi itu berjalan lancar di awal, tetapi di saat-saat terakhir, sesuatu terjadi. Semua orang yang dipimpin oleh 47 orang terbunuh, dan dia sendiri tidak selamat. Adapun keluarga Wang kami tidak berpartisipasi langsung dalam operasi ini. Jadi kami dapat melarikan diri tanpa cedera. Menurut umpan balik saya, orang-orang yang dipimpin oleh 47 orang semuanya adalah master kelas 1. Tetapi sekelompok master seperti itu, dalam semalam, mereka semua dibunuh oleh seorang pria yang muncul tiba-tiba. Anak yang diculik juga direnggut oleh pria yang muncul tiba-tiba ini. Mereka ingin meninggalkan kota Linjiang, tetapi mereka tidak bisa keluar dari perbatasan kota Linjiang. Wang yang menggelengkan kepalanya, mendesah dengan sangat otentik. Siapa satu orang yang bisa membunuh begitu banyak orang? Mendengarkan kata-kata ini, Sang Guan Yunlai berbicara dengan tulus. Tepat pada saat ini, kilasan inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya. Juga pada saat yang sama, Wang yang juga menyadari sesuatu, jadi dia menatap Long Zaitian pada saat yang sama. Menatap Long Zaitian, mereka sepertinya menyadari sesuatu. Aku membunuh orang-orang itu. Long Zaitian tidak ingin menyembunyikan apapun, jadi dia hanya mengatakannya. Saat Long Zaitian mengakui, hati Sang Guan Yunlai dan Wang yang bergetar dalam sekejap, dan memang begitu, seperti yang mereka duga. Pada saat ini, mereka memiliki pemahaman baru tentang Long Zaitian. Membunuh begitu banyak orang dengan kekuatan satu orang, tetapi semuanya adalah master.
Dapat dilihat bahwa Long Zaitian sendiri adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Tampaknya keluarga Wang saya pantas mendapatkan apa yang pantas mereka terima, dan mereka dikutuk. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka mencari kematian. Wang yang tiba-tiba menghela nafas, setelah mengetahui fakta seperti itu. Wang yang bahkan tidak memiliki pikiran untuk balas dendam saat ini. Sungguh lelucon, keberadaan membunuh begitu banyak tuan oleh satu orang bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi sama sekali. Bahkan keluarga Zhao dan keluarga Li di ibu kota kekaisaran tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Selain itu, apa lagi yang kamu tahu? Long Zaitian bertanya. Tuan Long, hanya itu yang saya tahu, tidak lebih. Wang yang berkata dengan senyum masam. Saya harap Anda tidak menyembunyikan apapun dari saya, jika tidak, saya berjanji Anda akan menyesalinya. Anda masih memiliki kesempatan sekarang. Informasi berharga apa yang harus Anda jelaskan? Tanya Long Zaitian dengan cibiran di sudut mulutnya. Jika Anda ingin mengatakan lebih banyak, ya. Orang-orang dari keluarga Zhao datang ke kota Jiang, dan mereka menargetkan Anda, Tuan Long. Alih-alih bertanya kepada kami, Tuan Long, Anda harus bertanya kepada orang-orang dari keluarga Zhao. Wang yang ingat sesuatu, jadi dia berkata, keluarga Zhao. Mata Long Zaitian berkilat sedikit dingin, bahkan jika keluarga Zhao tidak datang, dia akan tetap pergi ke keluarga Zhao, akan menghemat banyak masalah jika mereka datang. Ya, mereka datang dalam 2 hari ini. Ini adalah berita dari keluarga Li. Mereka meminta saya untuk memperhatikan pergerakan keluarga Zhao. Wang yang berkata terus terang. Ada satu hal lagi, saya harap Tuan Long dapat melepaskan kedua keluarga kami. Meskipun kami memberikan bantuan pada tahun-tahun itu, sebenarnya kami hanya harus membantu para pelaku kejahatan. Kami tidak secara langsung berpartisipasi dalam hal-hal ini, mereka taruh saja kami keduanya hanya base camp. Kami hanya keluarga kecil di depan mereka, kami harus melakukannya. Wang yang terus memohon belas kasihan. Kamu telah jatuh ke dalam nasib seperti itu sekarang, itu adalah hukuman untukmu. Jika aku menemukan bahwa kedua keluargamu masih arogan dan mendominasi, aku akan menerimamu ke surga. Nada suara Long Zaitian dingin dan asli. Terima kasih, Tuan Long. Mulai sekarang, kita harus tetap rendah hati dan tidak berani melawan Tuan Long. Wang yang berlutut di tanah, sedikit bersyukur. Sangguan Yunlei juga berlutut, di hadapan kekuatan absolut, dia tidak memiliki temperamen sama sekali. Long Zaitian adalah eksistensi yang ditakuti oleh keluarga Zhao dan keluarga Li di ibu kota kekaisaran. Di depan Long Zaitian, mereka bukan apa-apa, jadi mereka bahkan tidak berpikir untuk melawan saat ini. Sejak zaman kuno, tidak ada lalat capung yang bisa mengguncang pohon. Bangun, aku pergi. Long Zaitian berdiri dan pergi ke pintu, baru kemudian Wang yang berdiri, mengikuti dengan ketakutan, dan dengan sungguh-sungguh mengirim Long Zaitian keluar. Bab 1008. Long Zaitian keluar dan kembali ke aula, melihat Long Zaitian kembali, semua orang berdiri satu demi satu. Tuan Long, ada apa? Apakah Anda sudah bertanya apa yang Anda inginkan? Jika tidak, saya akan membawa 1.000 atau 800 orang untuk menghancurkan tempat bobrok ini. Melihat Long Zaitian, Lei Hu bertanya. Ayo pergi, kembali. Long Zaitian tidak menjawab kata-kata Lei Hu, tetapi berkata, Tuan Long, mengapa Anda tidak memberi saya makan? Anda telah datang dari jauh, dan saya belum sempat menjamu Anda. Di belakangnya, Wang yang berkata dengan nada menyanjung. Tidak dibutuhkan. Long Zaitian itu berada di jalannya. Kalau begitu ucapkan selamat kepada Tuan Long. Ketika Wang yang mendengar kata-kata itu, dia melangkah maju dan membungkuk sedikit. Tunggu sebentar. Pada saat ini, sesosok tinggi tiba-tiba muncul di pintu. Orang yang datang adalah seorang pemuda kekar yang tampak berusia sekitar 24 atau 5 tahun, berotot dan kulitnya gelap, menatap Long Zaitian. Ruhu, apa yang kamu lakukan? Melihat orang itu datang, Wang yang gemetar dan bertanya. Ayah, apakah kakek dan saudara laki-laki ketiga mati di tangan orang ini? Di depan musuh, wajahmu yang kuat dan senyum gembira, dan kemampuanmu untuk menjadi benar dan salah benar-benar membuatku tak tertahankan. Wang Ruhu berkata dengan dingin saat mendengar ini. Sombong, mundur. Wang yang memarahi dengan keras. Ayah, hari ini aku harus membalaskan dendam kakekku dan saudara laki-lakiku yang ketiga. Aku tidak bisa menahannya meskipun Raja Surgawi ada di sini,
seperti yang aku katakan. Wang Ruhu menatap Long Zaitian dengan sepasang mata harimau, dan berkata. Pada saat ini, Long Zaitian berdiri diam, tanpa ada perubahan ekspresi di wajahnya. Tuan Long, tolong jangan pedulikan saya. Ini putra kedua saya, Wang Ruhu. Dia telah belajar di luar negeri sepanjang tahun dan bepergian ke luar negeri. Dia baru saja kembali belum lama ini. Keluarga telah mengalami perubahan besar dan kehilangan dari orang yang dicintai telah menyebabkan dia terganggu secara mental. Melihat Wang Ruhu tidak bisa dibujuk, Wang yang buru-buru berkata kepada Long Zaitian. Ayah, saya punya cukup energi, dan saya akan membayar darah saya hari ini. Wang Ruhu berkata dengan lantang saat mendengar kata-kata itu. Nima, minggir dan beri jalan untuk Tuan Long. Wang yang berteriak keras, berjalan mendekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menamparkan wajah Wang Ruhu. Tetapi Wang Ruhu masih tidak bergerak sama sekali, tidak menunjukkan niat untuk menyerah sama sekali. Ayah, bahkan jika kamu memukuliku sampai mati hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kamu tidak membalas darahmu, aku, Wang Ruhu, lebih baik mati daripada aku tidak bisa tidur di malam hari. Wang Ruhu berdiri dengan kaku, suaranya dingin dan asli. Tuan Long, bagaimana kalau Anda pergi ke sini? Wang yang tidak punya pilihan selain mengatakan. Wang Yang, taruh kotoran ibumu. Tuan Long datang dari pintu masuk utama. Hanya dari pintu masuk utama, pria yang jujur, tidak ada alasan untuk menyerah. Selain itu, anakmu kentut, hak apa yang dia miliki untuk biarkan Tuan Long memberi jalan? Lei Hu berteriak keras saat mendengar kata-kata Wang Yang. Long Zaitian, jika kamu laki-laki, kamu bisa melihat bab sebenarnya dengan tanganmu. Jika kamu benar-benar mampu dan mengalahkanku, kamu bisa menginjak tubuhku. Wang Ruhu mengabaikan yang lain, dia hanya menatap Long Zaitian. Ajari kamu, Tuan Long tidak perlu mengambil tindakan, aku, Heilang, sudah cukup. Pada saat ini, suara lembut datang. Kamu Heilang adalah laki-laki, jadi kamu tidak menganggapku sebagai laki-laki. Kamu dan aku sama-sama berutang budi pada Tuan Long. Tuan Long, tidak perlu menyelesaikan sendiri masalah kecil ini, bukankah itu benar? Gao Ba maju selangkah, nadanya dingin dan autentik. Pada akhirnya, apakah kamu masih ingin bawahanmu membelamu? Lagi pula kamu sia-sia. Wang Ruhu menatap Long Zaitian, nadanya dingin dan asli. Wang Ruhu, jika kamu ingin mati, aku tidak ingin mati. Seseorang, berikan aku benda terkutuk ini. Wang yang meraung keras, dan segera, beberapa pelayan bergegas, ingin mengeluarkan Wang Ruhu. Aku ingin tahu siapa di antara kalian yang berani. Wang Ruhu bertanggung jawab atas izin itu sendiri, dan meraung penuh kekuatan. Karena kamu ingin bertarung denganku, maka bertarunglah. Aku akan menggunakan 3 jurus. Jika kamu tidak kalah dengan 3 jurus, aku akan meninggalkan hidupku di keluarga Wangmu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi nadanya acuh tak acuh. Tuan Long, sama sekali tidak, sama sekali tidak. Mendengar kata-kata ini, Wang yang berlutut di tanah dengan celepuk. Ayah, mengapa kamu berlutut padanya? Dia adalah pembunuh yang membunuh kakek dan kakak ketiga. Jika bukan karena dia, keluarga Wang kita tidak akan berada dalam situasi saat ini. Wang Ruhu sangat bingung. Jangan buang waktuku, minggir, 3 trik. Istriku pulang kerja jam 5, menyetir lebih cepat, dan aku bisa kembali. Long Zaitian melihat waktu, lalu berkata, Tuan Long, biarkan kami melakukannya untukmu. Lei Hu, Gao Ba dan yang lainnya berkata satu demi satu. Tidak, seperti yang saya katakan, 3 langkah, kurang dari 1 menit. Long Zaitian menolak. Ayo, Long Zaitian itu berada di jalannya. Mencari kematian, hari ini aku akan membalaskan dendam kakekku dan saudara ketigaku, dan mati untukku. Ketika Wang Ruhu mendengar kata-kata itu, dia meraung keras, dia bergegas masuk dengan 1 langkah, mengayunkan tangan besinya, dan menuju ke Long Zaitian. Long Zaitian melihat ini, tapi tidak mengelak. Melihat bahwa Long Zaitian tidak berniat untuk menghindar, Wang Ruhu sangat gembira. Tinjunya terkenal berat, dan tidak mungkin orang seukuran Long Zaitian menahan pukulan yang begitu berat darinya. Hanya dalam sekejap mata, Long Zaitian juga meninju, tinju ke tinju, saling menghancurkan. Sedetik yang lalu, Wang Ruhu masih menertawakan Long Zaitian karena berani melawannya, tetapi ketika dia merasakan kekuatan kejut yang kuat, hatinya ditundukkan.
Kedua tinju itu berbenturan, dan tubuh Long Zaitian berdiri kokoh di tempat seperti paku, tetapi Wang Ruhu dipaksa mundur beberapa langkah. Saat diguncang kembali, dia merasakan mati rasa di lengannya, dan tangannya mati rasa karena syok. Kamu bukan lawanku. Jika kamu ingin membunuhku, kamu telah berlatih seni bela diri selama 70 tahun. Setelah 70 tahun, kamu mungkin memiliki kesempatan. Aku hanya tidak tahu apakah kamu bisa hidup sampai 70 tahun kemudian. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu lihat di bawahku di sini? Ketika Wang Ruhu mendengar kata-kata itu, dia bergegas maju dengan energi yang tidak meyakinkan dan meraung. Hentikan, hentikan. Mata Wang yang merah. Keberadaan macam apa itu Long Zaitian? Dia bisa mengalahkan ratusan master dengan satu tenaga, dan dia bisa membunuh master ini satu persatu. Ini adalah pembunuh kelas 1. Meskipun keterampilan putra saya bagus, dibandingkan dengan Long Zaitian, dia jauh tertinggal. Jika Long Zaitian marah, putranya hanya harus mati. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Mata Wang Ruhu penuh dengan warna merah darah, dia bergegas menuju Long Zaitian, dan meraung melalui gigi yang terkatup. Melihat Wang Ruhu yang melancarkan serangan, Long Zaitian tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Wang Ruhu. Bab 1009. Ketika Wang Ruhu maju ke depan, Long Zaitian tiba-tiba bergerak dan meraih tangan Wang Ruhu, membuatnya tidak bisa bergerak. Kekuatan Long Zaitian ternyata sangat kuat, yang mengejutkan Wang Ruhu, tangannya tertahan. Wang Ruhu hanya bisa menggunakan kaki bagian atasnya, dan langsung menyapa Long Zaitian dengan kepalanya. Tapi Long Zaitian sepertinya bisa memprediksi masa depan, dan dia menendang lututnya karena kekuatan yang berlebihan, kaki Wang Ruhu patah ke arah yang berlawanan di lutut. Apa? Wang Ruhu menjerit, wajahnya memerah, dan urat di dahinya terlihat. Ledakan. Wang Ruhu ditendang oleh Long Zaitian. Tubuh menara besi Wang Ruhu jatuh ke tanah, sulit membayangkan tendangan seperti itu bisa langsung mematahkan kaki seseorang, kekuatan mengerikan macam apa itu. Seperti harimau. Melihat pemandangan ini, Wang Yang juga cemas, dan melangkah maju dengan cepat. Dengan cara ini, Wang Yang juga secara tidak langsung mencegah Long Zaitian untuk bergerak lebih jauh. Tuan Long, anak-anak buta mata tetapi tidak tahu Gunung Tai, jadi saya meminta Anda untuk memiliki banyak mata. Wang Yang tiba-tiba berlutut di depan Long Zaitian, dengan sangat emosional. Mata Long Zaitian acuh tak acuh, dan dia tidak berniat melakukan tindakan lebih lanjut, tetapi matanya acuh tak acuh. Aku berkata, kamu bukan lawanku. Long Zaitian berkata dengan bingung. Wang Ruhu masih berjuang di tanah, terlihat sangat kesakitan. Setelah Long Zaitian selesai berbicara, dia pergi keluar. Selamat untuk Tuan Long. Selamat untuk Tuan Long. Melihat situasi ini, Wang Yang segera berlutut, dan para pelayan di belakangnya juga berlutut dan berteriak. Hanya saja pada saat ini, Long Zaitian tidak menoleh ke belakang, dan pergi bersama Lei Hu dan yang lainnya. Wang Yang dan yang lainnya mencengkeram tanah dengan kepala mereka, dan mereka tidak meninggalkan tanah sampai mereka yakin bahwa Long Zaitian telah pergi. Tetapi wajah mereka masih menunjukkan ekspresi yang sangat panik. Wang Ruhu menggertakkan giginya, dan masih ada jeritan kesakitan yang keluar dari mulutnya. Kakinya tiba-tiba patah. Rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Bahkan jika dia adalah seorang praktisi seni bela diri, kemampuannya untuk bertahan sangat terbatas. Ayo, panggil dokter, ayo, dokter, anakku seperti harimau, ada apa denganmu? Wang Yang berlutut di depan Wang Ruhu dan berkata dengan air mata berlinang. Tidak lama kemudian, dokter bergegas mendekat dan mulai memeriksa kondisi Wang Ruhu. Patriark Wang, tolong beri jalan, saya perlu melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk Tuan Muda. Dokter berkata kepada Wang Yang, dan Wang Yang pergi setelah mendengar kata-kata itu. Melihat hal ini, dokter mulai bekerja dengan sangat cepat. Saat dokter mulai bekerja dengan tertib, Wang Yang secara bertahap menstabilkan suasana hatinya. Untuk patah tulang kominutif, Tuan Muda kedua harus segera menjalani operasi, jika tidak, dia mungkin cacat permanen. Setelah pemeriksaan sederhana, dokter berbicara dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, ayo melakukan operasi. Tunggu apa lagi? Segera lakukan operasi untukku. Jika terjadi sesuatu pada anakku, aku akan membunuhmu. Wang Yang meraung keras. Operasi? Segera atur operasi.
datang dan bawa tuan muda kedua ke bawah. Ketika dokter mendengar kata-kata itu, dia meraung keras, dan saat dia berbicara, beberapa pelayan datang, membawa tandu, dan membawa pergi Wang Ruhu. Saat ini, Wang yang masih berlutut di tanah, terlihat sangat khawatir. Ayah. Pada saat ini, Wang Rulong muncul, melihat Wang yang berlutut di tanah, dia berjongkok, mencoba membantu Wang yang berdiri. Plak, Wang yang menamparkan wajah Wang Rulong. Nima, kamu ingin membunuh Ruhu. Wang yang berdiri, menamparkan wajah Wang Rulong, dan berkata dengan marah. Ayah, aku. Wang Rulong mengertakkan gigi dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, tetapi wajahnya penuh penyesalan. Kalau bukan karena hasutanmu, bagaimana Ruhu bisa melakukan hal seperti itu? Kamu ingin membunuh Ruhu, kamu adalah saudaranya. Wang yang mengertakkan gigi. Ayah, aku hanya tidak yakin. Wang Rulong mengertakkan gigi dan berkata. Kamu tidak yakin? Kenapa kamu tidak mengambil nyawamu sendiri untuk mengujinya? Mendengar ini, Wang yang menatap Wang Rulong dengan ganas dan menanyainya. Apakah kamu tidak menganggap serius kehidupan saudaramu? Dia tidak memiliki banyak rencana sepertimu, dan dia tidak terlalu banyak berpikir. Tetapi apakah kamu menganggapku bodoh sebagai seorang ayah? Wang yang terus bertanya lagi. Wang Rulong hanya menunduk saat mendengar kata-kata itu. Saat ini, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ayah, aku salah, ini yang terakhir kali. Wang Rulong butuh waktu lama untuk menahan kalimat seperti itu. Apakah kamu masih ingin memiliki yang terakhir kali? Kamu pikir kamu ini apa? Memainkan trik seperti itu di depannya, kamu meminta kematianmu sendiri. Wang yang memarahi dengan keras, Wang Rulong menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Mulai sekarang, di keluarga Wangku, siapapun yang berani mengatakan balas dendam akan dihapuskan olehku. Wang yang melanjutkan, Ayah, kenapa? Wang Rulong sangat tidak yakin, jika bukan karena Long Zaitian, keluarga Wang mereka tidak akan seperti sekarang ini. Dengan kata lain, alasan mengapa keluarga Wang menjadi seperti sekarang ini adalah berkat Long Zaitian. Permusuhan yang begitu besar, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa jika Anda tidak melaporkannya, Anda tidak akan melaporkannya? Mengapa? Apakah kamu tahu kentut apa? Bahkan keluarga Zhao dan keluarga Li di ibu kota kekaisaran bahkan tidak kentut di depan Long Zaitian. Siapa kamu, dan siapa keluarga Wang kami? Menurutmu apakah dia meminta Ruhu untuk memperbaikinya lagi? Apakah hanya gertakan bahwa Ruhu membalas dendam padanya dalam 70 tahun? Anda salah, dia benar-benar sangat kuat, dan orang biasa, bahkan jika mereka telah berlatih seni bela diri selama 100 tahun, mungkin bukan lawannya. Wang yang memarahi dengan keras. Mendengar ini, Wang Rulong menggertakkan giginya, benar-benar terdiam. Setelah meninggalkan rumah Wang, Long Zaitian masuk ke dalam mobil. Awalnya Hei Lang dan Gao Ba yang mengemudikan mobil, tetapi kali ini Long Zaitian mengambil kursi pengemudi sendiri. Bukan untuk hal lain, hanya karena saat ini, jika Hei Lang dan Gao Ba mengemudi dengan kecepatan yang sama, dia tidak akan bisa kembali tepat waktu untuk menjemput Gu Qinglian sepulang kerja, jadi dia memilih mengemudi sendiri. Mobil itu melaju kencang di sepanjang jalan dengan kecepatan tinggi sehingga Lei Hu dan yang lainnya yang duduk di kopilot dan kursi belakang terkejut. Tuan Long, jika Anda mengemudi begitu cepat, Anda sudah ngebut. Jika Anda terus seperti ini, Anda mungkin akan dikurangi poin dan denda. Ini bukan masalah besar. Setelah poin dikurangi, Anda mungkin juga menghadapi kemungkinan mencabut SIM Anda. Lei Hu tidak bisa tidak mengingatkannya. Ya, keselamatan Tuan Long adalah hal yang paling penting, dan kita tidak boleh terburu-buru. Gao Ba juga mengatakan bahwa dia sangat terkejut dengan kecepatan seperti itu. Apalagi rangkaian manuver Long Zaitian di arus lalu lintas, bahkan seorang pengemudi profesional, saya khawatir mereka tidak bisa melakukannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Plat nomorku sama dengan SIM-ku. Mengebut tidak akan menyebabkan apa-apa. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Mendengar kata-kata Long Zaitian, semua orang ingat nomor plat aneh Long Zaitian. Bab 1010. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua sedikit bingung dan saling memandang dengan cemas. Di Daxia kami, memang ada beberapa SIM khusus, dan SIM saya adalah SIM khusus. Long Zaitian mau tidak mau menjelaskan bahwa semua orang sangat terkejut. Hehe, sungguh penasaran. Tuan Long berkata demikian,
saya merasa telah belajar banyak. Lei Hu menggaruk kepalanya ketika mendengar ini, dan berkata sambil tertawa kecil. Tapi Gaoba sepertinya tahu lebih banyak, dia berhenti, dan kemudian berkata. Saya tahu bahwa beberapa surat izin mengemudi tingkat tinggi dari militer kekaisaran memiliki otoritas khusus ini. Kamu benar. Long Zaitian sangat gesit dan otentik. Mendengar kata-kata ini, mata Lei Hu tiba-tiba menyala, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Lalu, kamu, Tuan Long. Jangan tanya. Tidak ada gunanya bagimu untuk tahu terlalu banyak. Mengemudi di dalam mobil, kata Long Zaitian dengan tenang. Ketika Lei Hu dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka terdiam beberapa saat, dan semua orang saling memandang dengan ekspresi tidak percaya di mata mereka. Surat izin mengemudi semacam ini yang hanya tersedia di puncak militer kekaisaran tidak dapat diperoleh dengan mengandalkan koneksi atau melalui pintu belakang. Long Zaitian dapat memiliki SIM semacam itu, yang hampir 100% menunjukkan bahwa Long Zaitian sendiri memiliki kemampuan yang luar biasa. Latar belakang identitas yang menakutkan. Tuan Long, kami mengerti, jangan khawatir, kami tidak akan pernah berbicara omong kosong. Lei Hu menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sangat tegas. Oke, Long Zaitian hanya menanggapi dengan lembut, dan terus mengemudi. Tuan Long, apa yang Anda tanyakan pada keluarga Wang? Lei Hu bertanya, ini yang paling membuatnya penasaran. Ini memang saatnya bagimu untuk mengetahui beberapa hal. 6 tahun lalu, istriku meninggal di kota Linjiang, dan putriku hampir dibawa pergi. Dan ini, secara tidak langsung dan langsung, terkait dengan 3 keluarga besar di hubungan kota Linjiang. Saya datang ke sini hari ini untuk mengkonfirmasi sesuatu. Long Zaitian berhenti sejenak sebelum berkata. Jadi begitu. Lalu, apakah keluarga Sangguan dan keluarga Wang membunuh kakak ipar? Jika demikian, saya akan membawa orang untuk memusnahkan mereka malam ini. Lei Hu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sederhana dan kasar. Mereka terlibat, tapi mereka tidak tahu banyak. Sekarang semua bukti menunjuk ke keluarga Li dan keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Keluarga Li dan keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran. Mendengar kata-kata ini, Lei Hu menarik napas dalam-dalam lagi. Mendengar kata-kata itu, Gaoba juga berbicara. Keluarga di ibu kota kekaisaran adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Mereka benar-benar besar di seluruh Dacia. Bahkan jika seluruh kota Linjiang kita bersatu, saya khawatir mereka belum tentu menjadi lawan. Tuan Long, musuh ini, bukankah dia terlalu kuat? Jika itu adalah keluarga Li atau keluarga Zhao yang melakukannya secara langsung, akan lebih mudah untuk menanganinya. Hancurkan saja mereka secara langsung. Namun, menurut saya, mengingat situasi keluarga Zhao dan keluarga Li saat itu, mereka sama sekali tidak punya nyali untuk menyerang saya. Bahkan sekarang, ketika saya membunuh mereka, itu masih tidak jauh berbeda dengan menghancurkan semut. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggerakkan mulutnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Hei, Tuan Long berpikir bahwa ada dalang di balik layar di belakang keluarga Li dan keluarga Zhao. Dalang sebenarnya ini bahkan lebih kuat daripada keluarga Li dan keluarga Zhao. Lei Hu memikirkannya dengan hati-hati, dan ketakutan setelah memikirkannya. Lebih baik dari keluarga Li dan keluarga Zhao, seberapa kuat itu? Gaoba mengedipkan matanya dan berkata dengan bodoh. Itu harus sangat kuat. Hei Lang sedikit mengernyit, dengan ekspresi yang sangat serius. Betapa kuatnya itu, dia tidak tahu, itu sudah di luar jangkauan imajinasinya. Selama kamu cukup kuat, tidak akan ada orang yang kuat di dunia ini. Apakah kamu kuat atau tidak itu relatif. Mengemudi di dalam mobil, kata Long Zaitian dengan tenang. Di masa depan, saya akan mengikuti jejak tuan saya, tekun dalam latihan bela diri, dan dengan berani mendaki puncak. Lei Hu mengertakkan gigi dan berkata. Saya harus mengatakan bahwa setelah bertemu Long Zaitian, dia merasa bahwa penglihatannya telah meluas, dan dia tahu orang seperti apa yang sebenarnya memimpin. Mendengar ini, Long Zaitian hanya tersenyum dan melanjutkan mengemudi. Dia mengemudi sangat cepat, hampir dengan kecepatan tertinggi sepanjang waktu. Sepanjang jalan, karena kecepatannya terlalu tinggi, kadang-kadang ada beberapa mobil polisi di belakangnya, tetapi karena kecepatan terbatas dari mobil polisi ini, mereka hanya bisa menjaga jarak dari Long Zaitian sebelum dibuang. Di persimpangan berikutnya,
dia diikuti oleh mobil polisi lainnya. Lapor ke puncak, lapor ke puncak, BMW X7 dengan plat nomor X*** di jalan tol Jiangluo sangat ngebut. Karena kecepatan lawan terlalu cepat, kita tidak bisa mengikuti sama sekali. Tolong bantu, minta dukungan. Seorang pria muda berseragam sedang duduk di kursi kopilot, melihat ke arah BMW X7 yang melaju kencang di lalu lintas, katanya dengan cemas. Apakah kamu gila? Aku belum pernah melihat orang mengemudi seperti ini sebelumnya. Kita harus menangkapnya, mencabut SIM-nya, dan membuatnya tidak bisa menyentuh kemudi selama sisa hidupnya. Pemuda berseragam di kursi kopilot itu memaki dan mengumpat. Dia telah menangkap banyak ngebut, tetapi dia tidak pernah menemukan kebut-kebutan yang tidak bisa dia tangkap. Kesombongan BMW X7 ini adalah setelah dia sampai di jalan raya dari Luocheng, dia ngebut sepanjang jalan. Tapi BMW X7 ini sangat cepat sehingga 7 atau 8 gelombang mobil polisi mencoba menghentikannya, tetapi semuanya dibuang olehnya. Orang seperti itu terlalu sombong. Jika saya menangkapnya, saya tidak hanya akan mencabut SIM-nya, tetapi juga menuntutnya karena mengemudi berbahaya dan mengirimnya ke penjara selama beberapa tahun. Pria muda yang mengemudikan mobil itu sangat tidak yakin. Hubungi nomor 9728. Hubungi nomor 9728. Suara berat datang dari interkom pemuda berseragam kopilot. Sang Feng, 9728 sedang mengikuti kendaraan yang melaju kencang, tolong beri instruksi. Mendengar ini, pemuda yang pendiam itu dengan cepat menjawab. Nomor 9728, sekarang saya memerintahkan Anda untuk tidak mengganggu mengemudi normal BMW X7, dan tidak mengikuti. Tolong segera beritahu rekan Anda di sepanjang jalan untuk menghilangkan semua hambatan mengemudi untuk BMW X7, dan Anda harus memastikan bahwa pengemudi berkendara dengan aman, dan jika ada kecelakaan, saya hanya meminta Anda. Suara Sang Feng yang sangat serius datang dari interkom, tetapi kedua orang di dalam mobil itu tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Sang Feng, dia ngebut. Dia serius melanggar peraturan lalu lintas. Dia harus ditangkap. Nomor 9728 sangat membingungkan dan asli. Nomor 9728, jangan banyak omong, lakukan apa yang diminta, jangan banyak tanya. Aku akan menjelaskan kepadamu nanti tentang hal-hal lain. Nada suara Sang Feng jelas tidak terlalu bagus, seolah-olah dia sangat tidak puas dengan pertanyaan nomor 9728. Ya? No. 9728 mematuhi perintah Sang Feng dan segera melaksanakan perintah Sang Feng. No. 9728 mendengar kata-kata itu hanya tahu. Gila? Ada apa dengan Sang Feng? Dia malah memanjakan mobil yang melaju kencang. Nomor 9827 bergumam dengan sangat bingung. Tidak. 9827, kamu gila, seluruh keluargamu gila. Jika kamu tidak menjalankan perintah, kamu tidak harus kembali. Saat ini, terdengar raungan dari interkom. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.